Oke, balik lagi di channel YouTube Jago Pajak bersama gue Reza. Kali ini gue akan bahas materi akuntansi keuangan menengah 1, ya, khususnya untuk praktik praktik akuntansi keuangan menengah 1, yang mana gue di sini akan bahas materi terkait dengan perolehan dan pelepasan aset tetap. Ya, ini juga dibuat kebetulan karena ditunjuk sebagai dosen pengganti di mata kuliah praktik AKM 1 di PKN STAN. Oke, kita langsung masuk ke sini guys. Nanti kalau untuk materi lengkap dari awalnya mungkin akan gue buat terpisah ya. Ini khusus untuk pembelajaran di kelas praktik AKM 1 di PKN STAN dulu aja. Oke, kita masuk di sini. Jadi yang pertama kita akan belajar tentang bagaimana sih kita mengukur biaya perolehan dari aset tetap. Ya, ini akan kita pelajari. Ya, bagaimana mengukur biaya perolehan dari aset tetap. Nah, untuk mengukur biaya perolehan dari aset tetap, ya, itu kita ada aturan umum guys di sini. Nah, aturan umumnya ada 3. Yang pertama, jika ya ada yang lebih jelas, ya. Jadi jika level kehandalan dari nilai aset yang diserahkan atau yang diterima itu berbeda, maka yang kita gunakan adalah nilai pasar wajar dari nilai aset yang diserahkan atau nilai aset yang diterima, yang mana yang memiliki bukti lebih jelas. Ya, jadi dipilih yang mana yang memiliki bukti yang lebih jelas antara nilai pasar wajar dari aset yang diserahkan atau dari aset yang diterima. Contoh misalnya gini, suatu perusahaan misalnya membeli peralatan misalnya. Ketika dia membeli peralatan, dia menerbitkan saham. Nah, ketika dia membeli peralatan itu dia ada nilai pasar wajarnya, tapi nilai pasar wajarnya itu nilai pasar wajar dari appraisal misalnya, atau dari katalog misalnya, ya. Sedangkan saham ini nilai pasar wajarnya adalah nilai pasar wajar dari pasar aktif yang di bursa. Nah, tentu kita bisa tahu di sini yang mana yang lebih handal. Tentu yang nilai pasar aktif yang ada di bursa efek itu lebih handal dibandingkan dengan nilai pasar wajar yang dibuat oleh appraisal. Nah, disinilah yang harus digunakan berarti adalah nilai harga sahamnya tadi, nilai pasar wajar dari saham tadi. Nah ini guys, jadi kaidahnya adalah yang mana yang lebih jelas, yang mana yang memiliki bukti lebih jelas, atau yang mana yang lebih handal antara nilai pasar wajar dari aset yang diserahkan atau aset yang diterima. Kemudian kaidah yang kedua, apabila keduanya itu memiliki bukti yang jelas, jadi kalau sama-sama kuat nih, sama-sama kuat, ya, sama-sama memiliki bukti yang jelas, maka yang digunakan adalah nilai pasar wajar dari aset yang diserahkan. Ya, jadi yang digunakan adalah nilai pasar wajar dari aset yang diserahkan. Nilai pasar wajar dari aset yang diserahkan ini ketika kita menyerahkannya itu ada menyerahkan, contoh misalnya dalam hal pertukaran aset ya. Ketika kita menyerahkannya itu ada menyerahkan aset dan menyerahkan kas, tentu kasnya ini harus dihitung juga. Contoh misalnya nilai pasar wajar dari aset adalah 50.000. Aset yang kita serahkan ya, 50.000. Kemudian kita memberikan kas juga harga dengan nilai 20.000, maka ya udah 50.000 tambah 20.000 dari 70.000 jadinya. Nah nih, jadi menggunakan nilai pasar wajar dari aset yang diserahkan, tidak hanya aset tetapnya saja, tetapi juga ada aset-aset lain yang diserahkan, itu juga diukur nilai pasar wajarnya. Kemudian yang ketiga, jika keduanya tidak memiliki bukti yang jelas, maka sama digunakan nilai pasar wajar dari aset yang diserahkan. Nah selanjutnya, lalu bagaimana? Nah ini kita akan masuk ke case-case khusus terkait dengan perolehan aset ini. Ya, bagaimana mengukurnya. Nah, kita lihat bagaimana kalau misalnya ada cash discount. Cash discount ini adalah diskon yang diberikan ya karena biasanya membayar lebih cepat seperti itu. Nah, ketika cash discount ini ini ada dua pendapat di sini. Ketika ada cash discount maka ada dua pendapat.
Pendapat yang pertama adalah menggunakan metode pencatatan neto. Ya, metode pencatatan neto. Artinya, ketika diskon itu diambil atau tidak, ya, maka dari awal itu sudah dikurangkan dari nilai asetnya. Ya, jadi jurnalnya adalah aset, gitu ya, pada account payable misalnya. Nah, account payable-nya ini aset pada account payable ya. Ini sudah nilai neto. Taruhlah misalnya 10, harga 10 ya, diskonnya 10%, berarti dia langsung nulis 9. Nah, kemudian nanti ketika diskonnya itu nggak diambil, maka dia akan mencatat sebagai loss. Artinya nanti berarti kan dia jual, ketika dia bayar ya, AP-nya itu adalah 9, kemudian sini ada loss 1 gitu ya, karena tadi kan loss diskonnya 1 ya, dan ada cash 10. Nah gini guys, jadi dia dianggap sebagai pengurang, sebagai loss kalau misal diskon itu tidak diambil. Sedangkan untuk pencatatan bruto ini sebenarnya mirip sama yang di ini ya guys. Kalau dulu di pengantar akuntansi kita belajar tentang pembelian inventory ya, sama ini sebenarnya. Kalau metode pencatatan bruto, nah ketika dia cash diskonnya tidak diambil, tentu dia tidak mengurangi biaya aset dan juga tidak dicatat sebagai loss. Tapi kalau misalnya dia diambil, baru dia mengurangi nilai dari aset tersebut, gitu ya. Jadi misalnya tadinya ya udah langsung dicatat aset pada AP 10 gitu kan. Kemudian ketika dia dapat diskon berarti AP gitu kan 10, kemudian cash yang dijual yang dikeluarkan hanya 9. Nah, di sini mengurangi nilai aset gitu. 1. Ini kalau diambil, kalau nggak diambil ya udah AP-nya 10, cash-nya 10 gitu guys. Jadi itu yang pertama tentang cash diskon. Nah, kita masuk ke yang kedua, terkait dengan deferred payment contracts. Nah, ketika ada pembelian aset tetap yang dilakukan dengan penerbitan notes payable, mortgage payable, atau bonds payable, maka pencatatan dari aset tersebut harus dilakukan dengan cara nilainya itu dicatat sebesar present value dari nilai pembayaran yang telah disepakati. Ya, present value dari nilai pembayaran yang telah disepakati. Contoh misal notes payable, kemudian di situ ada pembayaran, misalnya ada pembayaran angsurannya setahun sekali misalnya, tentu harus kita cari dulu menggunakan present value annuity dan seterusnya. Jadi kalau menghitung present value saya rasa sudah pada bisa semua. Jadi kita menggunakan present value dari nilai pembayaran yang telah disepakati. Nanti akan ada juga di contoh soal yang akan kita bahas di hari ini, di pertemuan ke-12 ini ya. Jadi menggunakan present value dari nilai pembayaran yang telah disepakati. Kemudian yang ketiga, lump sum. Jadi kalau misalnya menggunakan lump sum purchase, jadi misalnya dia membeli paketan misalnya ada dia beli satu paket aset seharga 10 misalnya, 10 ini satu paket ya dapatnya ya. Ada aset peralatan ya, atau apa? Peralatan apa sih? Equipment ya, ini harga pasarnya 7, kemudian ada mobil, vehicles, harga pasarnya 8 misalnya, kemudian di sini ada, ini susah deh, ini jangan 7, ini 4 aja, 4, 8, kemudian ada building misalnya, building ternyata harganya 8 juga. Nah ini kalau dia beli ini semua dengan harga 10 ya, maka ini akan kita alokasikan. Ya, alokasikannya gimana? Ya udah, equipmentnya kita catat dengan cara
4, 8, 8, berarti 16, 20, 20 ya. Berarti 4/20 dikali 10. Berarti equivalentnya nilainya adalah 2. Gitu ya. Kemudian vehicles-nya 4/20 kali 10. 4. Kemudian building-nya 4 juga. Dan cash, misalnya belinya dengan cash 10. Gitu ya guys. Jadi dialokasikan. Itu untuk lump sum. Kemudian untuk issuance of shares. Jadi kalau misalnya kita membelinya itu dengan menerbitkan saham, ya, maka dicatat dengan menggunakan nilai wajar barang atau jasa yang diterima. Ya, dilakukan dengan nilai wajar barang atau jasa yang diterima, kecuali kalau nilai wajarnya itu tidak dapat diestimasi secara handal, maka dia harus mengacu kepada nilai wajar dari sahamnya. Ya, artinya tetap sebenarnya menggunakan aturan umum yang tadi. Ya, kalau misalnya tetap harus pakai yang mana yang lebih handal, yang mana yang lebih jelas antara nilai wajar dari aset tersebut atau nilai wajar dari saham yang diterbitkan. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kita akan bahas masih terkait dengan biaya perolehan. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya kita membeli barangnya itu, ya, kita menukarkan dengan aset yang sifatnya non-monetary. Non-monetary itu berarti ya misalnya kita beli aset tetap, ya kita bayarnya menggunakan aset tetap juga. Misalnya tukar tambah lah, kita beli mobil, tukar tambah. Kita kasih mobilnya ke penjualnya dan kita tambah uang. Atau misalnya kalau misalnya harus tukar tambahnya mereka lawan transaksi kita harus nambah, yaudah lawan transaksi kita ada bayar duit ke kita. Nah, bagaimana ini lakukan pencatatan dan penilaiannya? Nah, kita lihat di sini guys. Nah, aturan umum, tentu aturan umum itu sama yang kayak tadi, tetap menggunakan nilai pasar wajar yang lebih handal, ya. Kalau misalnya nilai pasar wajarnya sama handalnya antara nilai aset kita dengan nilai aset yang lawan transaksi kita, kita hitung dengan menggunakan nilai wajar dari aset yang kita serahkan. Ya, nilai wajar dari aset yang diserahkan. Kalau misalnya ada tambahan kas berarti kita tambah kas. Kalau misalnya kita terima kas berarti dikurangi dengan kas yang kita terima. Seperti itu ya. Nah, lalu terkadang yang namanya pertukaran itu bisa menyebabkan adanya keuntungan atau kerugian. Nah, keuntungan atau kerugian tadi ya, itu keuntungan atau kerugian itu hanya dicatat jika di dalam transaksi pertukaran tadi itu ada commercial substance atau ada substansi komersial. Ya. Jika dia memiliki substansi komersial, maka baru keuntungan dan kerugian tadi dicatat. Nah, apa sih itu commercial substance? Commercial substance itu adalah ketika ada pertukaran aset tadi, maka ada posisi ekonomi yang berubah. Contoh misalnya ketika dia membeli suatu atau menukarkan mesin dengan mesin. Nah, ketika dia membeli mesin tersebut, menukarkan mesin tersebut, ada perubahan aliran kas di masa yang akan datang. Artinya misalnya perusahaan itu menjadi lebih efektif, misalnya lebih efisien cara kerjanya. Nah, itu adalah commercial substance. Nah, tetapi jika jika hal itu tidak ada, itu maka disebut dengan tidak ada atau kurang, lack of commercial substance. Tidak ada atau kurang ada substansi komersialnya. Seperti itu. Nah, tentu di dalam soal kita nanti pasti akan kita kasih tahu ya, ada commercial substance atau tidak, gitu kan? Nah, kita lihat contoh. Nah, ini contoh ini. Lihat ya. Pada tanggal 1 September 2019, perusahaan menyerahkan satu mobil bekas plus uang tunai yang ditukarkan dengan sebuah mobil keluaran terbaru. Mobil bekas memiliki nilai buku sebesar 100 juta. Biaya perolehannya 250 juta, dikurangi akumulasi penyusutannya 150 juta. Nah, berdasarkan informasi pasar, mobil bekas CV Mobil Jaya memiliki nilai wajar sebesar 80 juta. Nilai pasar wajarnya 80 juta ya.
Adapun uang tunai yang diserahkan perusahaan dalam pertukaran tersebut adalah 200 juta. Nah, berarti kita tahu nih guys, di sini sekarang berapa nilai pasar dari berapa nilai aset yang kita harus nilai aset yang baru ya, nilai aset baru yang harus kita ukur ya, kita catat. Ya, berapa? Tentu 200 juta ini. Ya, ini kan uang tunai yang diserahkan plus 80 juta. Nilai aset kita kan, nilai aset yang kita miliki. Berarti 280 juta. Nah, ini ya guys, pencatatannya. Jadi asetnya kita catat 280 juta. Kemudian nah, vehicle kita harus kita hapus dong. Vehicle lama kita berarti 250 juta, 150 berarti 100 ya. Ini nilai bukunya 100. Plus ada cash yang kita keluarkan 200. Nah, kalau kita lihat di sini guys, vehicle new 280. Vehicle bekas 100 plus 200 berarti 300 ya. Total yang kita keluarkan ya, itu adalah nilai bukunya ya, adalah 100 aset kita tadi, vehicle kita plus 200 300. Padahal kita catat nilai vehiclesnya tadi adalah 280. Nah, berarti di sini ada rugi, loss on disposal vehicle senilai 20 juta. Nah, berbeda dengan kalau misalnya kita nggak ada commercial substance. Nah, kalau nggak ada commercial substance, sebenarnya itu kita tidak bisa mengakui loss on disposal of vehicle. Sehingga nilai vehicle barunya tadi itu kita catat dengan menggunakan, kalau gue sih paling gampang gini, nilai buku dari aset yang kita serahkan ditambah nilai aset yang kita serahkan. Ya, nilai bukunya 100, cashnya 200, ya udah 300, gitu aja. Nah, itu adalah nilai vehicle yang harus kita catat, sehingga tidak ada loss on disposal aset, loss on disposal vehicle yang kita harus catat di sini, seperti itu. Nah, ini tadi contohnya adalah kalau dia rugi. Nah, lalu bagaimana kalau contohnya untung? Misalnya kalau misalnya nilai wajar mobil bekas kita bukan 80 tapi 130. Nah, which is ini kan untung ya, karena tadi yang kita bayarkan ke dia nilai bukunya adalah 100 juta. Ya, 250 dikali 150, 100 juta plus ada uang cash 200. Ya. Sorry, bukan. Nilai 100 ya, 100 plus ya 100 juta tadi, 100 juta nilai bukunya plus uang cashnya adalah 200. Oh iya betul. Ya, 300. Nah, di sini berarti ada 100 juta itu nilai buku kita, ternyata nilai wajarnya ada 130. Berarti ada untung 30 juta. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini berarti berapa vehicle baru yang kita harus catat? Nah, tentu tadi ya, nilai vehicle baru yang kita catat adalah sebesar nilai aset, nilai wajar aset yang kita serahkan. Nah, yang kita serahkan tuh apa? 130 juta nilai wajar mobil bekasnya plus 200 aset yang kita serahkan. Jadi 330 juta. Kemudian vehicle bekasnya 100 juta, ini 250 dikali 150 100. Kemudian ada cash 200. Nah, sehingga di sini ada 200 300 330. Berarti ada gain on disposal vehicle sebesar 30 juta. Nah, lalu bagaimana jika tidak ada commercial substance? Ya udah, kalau tidak ada commercial substance, ya sama kayak tadi. Kita gunakan nilai buku dari aset yang kita serahkan. Ya, ditambah kas yang kita bayar. Berarti nilai buku kita adalah 100 plus cashnya adalah 200, jadi 300 vehicle-nya. 300 juta. Seperti itu guys, ya. Gitu. Oke, kira-kira itu dulu guys yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Untuk yang berikutnya nanti kita akan bahas tentang masih lanjut ya, masih ada satu lagi nih. Government grants. Oh ya, ini hibah pemerintah. Bagaimana hibah pemerintah ini harus dicatat oleh si penerima grants gitu ya. Nah, yang pertama, hibah pemerintah. Nah,
Jadi hibah pemerintah ini guys, itu ada berbagai bentuk ya. Ada berbagai bentuknya ya. Yang pertama bisa dia itu berupa subsidi ya kepada perusahaan, atau misalnya bantuan tunai untuk menghindari kebangkrutan atau disebut dengan bailout misalnya dan sebagainya ya. Itu bentuknya seperti itu. Nah, bagi perlakuan akuntansi dari hibah pemerintah ini ya, dalam PSAK 16 itu disebutkan bahwa aset tetap yang diperoleh dari hibah pemerintah ya tidak boleh diakui sampai dengan diperoleh keyakinan bahwa entitas akan memperoleh hibah tersebut ya, dan entitas memenuhi persyaratan untuk memperoleh hibah tersebut ya. Dan di dalam PSAK 16 disebutkan bahwa nilai aset yang kita terima, nilai aset hibah yang kita terima itu harus dicatat dengan menggunakan nilai wajar dari aset tersebut. Nah, kemudian ada beberapa cara sebetulnya untuk mencatat akuntansi hibah ini, tetapi cara yang diakui oleh PSAK itu disebut dengan income approach. Tentu IFRS juga sama ya, karena PSAK itu adalah sama dengan IFRS. Jadi kalau misalnya kayak kapitalisasi bunga gitu, itu kan ada perbedaan antara PSAK sama yang KISO bikin gitu. Sebenarnya nggak ada perbedaan guys di situ. Tentu kita bisa milih yang mana aja, karena juga KISO kan, buku KISO itu sudah mengikuti IFRS, dan IFRS itu pasti sama dengan PSAK, itu udah pasti sih. Kecuali ada hal-hal tertentu yang beda, tetapi kalau yang beda pasti dikasih tahu. Nah, dan kapitalisasi bunga itu bukan salah satu yang berbeda. Nah, sehingga kalau dalam hal ini PSAK sama IFRS itu pasti sama, dan IFRS dan PSAK itu menggunakan income approach. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya adalah yang pertama itu mencatat hibah itu sebagai deferred grant revenue. Ya, deferred grant revenue ini khususnya untuk yang ini ya, berupa subsidi nih. Ini biasanya buat berupa subsidi. Jadi hibah itu dicatat dengan deferred grant revenue, yang mana nanti revenue-nya itu akan diakui setiap tahun sesuai dengan diakui setiap tahun sesuai dengan umur dari aset tersebut. Itu ya. Dan cara yang kedua adalah mengurangkan hibah dari nilai tercatat aset. Jadi langsung mengurangi nilai asetnya. Nanti kita akan kasih contohnya. Ya. Nah, yang pertama, tapi secara umum ini kalau dari segi penyajian di laporan keuangan, artinya tidak akan mengubah laporan laba rugi. Maksud saya gini, tidak akan merubah nilai laba atau rugi yang ada di laporan keuangan. Jadi akan tetap sama. Jadi kedua cara ini sebenarnya nggak ada masalah, mau pakai yang mana aja ya. Nah, ini yang kita akan lihat contohnya ya. Yang pertama tadi ya, hibah berupa subsidi pemberian peralatan. Nah, ini contohnya nih. Nah, misalnya PT Martabat Medika pada 2 Januari 2019, perusahaan menerima subsidi pemerintah sebesar 200 juta untuk membeli peralatan laboratorium dengan harga total 1 miliar. Peralatan tersebut memiliki masa manfaat selama 5 tahun dan disebutkan berdasarkan garis lurus. Nah, tadi ada dua cara. Yang pertama, 200 juta tadi masuk ke deferred grant revenue. Nah, ini masuk. Jadi kita jurnalnya adalah sebenarnya gini sih. Kalau jurnal lengkapnya ya, gini. Equipment 1 miliar 1000 juta gitu ya. Kemudian ada deferred grant revenue senilai 200 juta, dan ada cash 800 juta. Nah, gini sebenarnya. Nah, nanti setiap tahun itu di jurnalnya adalah deferred grant revenue pada revenue ya. Berapa, misalnya umurnya 5 tahun, berarti ya udah 40 juta. Gitu, revenue. Nah, sama equipmentnya kan harus dicatat ini ya, depreciation expense 200 juta, dan ada accumulated depreciation 200 juta. Nah, ini ya.
Jadi seperti ini. Kalau yang cara satu, cara dua gimana? Cara dua, dia equipmentnya langsung dicatat 800 juta. Nah, cashnya 800 juta, gitu. Nah, jadi setiap tahun dia harus bikin depreciation expense-nya 800 bagi 5, 160 juta, dan ada accumulated depreciation 160 juta. Dan sama aja sebenarnya kan. Ini kan 200 dikurangi 40, 160 kan. Ini juga 160. Jadi sebenarnya sama aja. Untuk efeknya ke laporan laba rugi tidak ada masalah. Ya, tidak berubah laba, tidak berubah rugi. Jadi kedua cara ini bisa diterapkan. Terserah mau pakai cara yang mana. Kemudian yang kedua yaitu adalah hibah pemerintah berupa bantuan tunai untuk menghindari kebangkrutan. Contohnya PT Elang Airlines, perusahaan adalah suatu BUMN mengalami kerugian secara substansial selama 5 tahun terakhir dan punya utang yang cukup besar kepada kreditor. Ini bailout ya berarti ya. Untuk mencegah perusahaan dari kebangkrutan, pada tanggal 1 Mei 2019, pemerintah setuju memberikan bantuan dana sebesar 20 miliar untuk melunasi hutang perusahaan kepada kreditur. Nah, kalau yang seperti ini langsung masuk aja ke revenue, ya. Cash di debit 20 miliar dan grand revenue 20 miliar, gitu ya. Yang ketiga, hibah pemerintah berupa pinjaman tanpa bunga. Nah, ini kalau berupa pinjaman tanpa bunga gimana pencatatannya? Nah, kita lihat di sini ya. Sebagai contoh, pemerintah Kota Tangerang meminta PT Swaka Tekno untuk membangun pabrik di Tangerang. Untuk mendukung pembangunan pabrik tersebut, Pemkot Tangerang akan memberikan pinjaman tunai bebas bunga kepada perusahaan senilai 50 miliar dengan jangka waktu 10 tahun. Dengan syarat PT Swaka Tekno bersedia memperkerjakan 100 orang warga Kota Tangerang selama 10 tahun ke depan. Diketahui bahwa tingkat suku bunga pinjaman perusahaan adalah sebesar 9%. Ya, dan diasumsikan PT Swaka Tekno menerima pinjaman tunai pada 2 Januari 2019. Nah, kita akan lihat di sini jurnal yang harus dibuat tanggal 2 Januari 2019. Ya. Jadi dia dicatat ya. Dia dicatat meskipun ini itu tanpa bunga ya. Tanpa bunga, artinya tidak ada bunga yang dibayarkan. Tetapi tetap di dalam akuntansi itu harus kita jurnal bunganya. Seakan-akan ini ada bunga. Ini sebenarnya kayak zero interest bearing notes seperti itu. Ya, zero interest bearing notes. Jadi meskipun tidak ada bunganya, tapi kita harus catat seakan-akan ada bunganya. Nah, caranya gimana? Caranya gini. Cash-nya tentu 50 miliar karena kita dapetin 50 miliar. Nah, notes payable-nya itu harus kita diskontokan, ya, diskontokan. Kita cari present value-nya dengan cara mengalihkan dia 50 miliar tadi dengan present value interest factor yang interestnya 9% ini ya, dengan masanya 10 tahun. 10 tahun, ya. Nah, ternyata dapat nih 0,42241. Nah, ternyata present value-nya adalah 21,1 miliar. Nah, sisanya ya itu masuknya ke deferred grand revenue. Ini sebenarnya kayak diskonto gitu. Discount on notes payable sebenarnya sama. Tapi di sini kita masukkan sebagai deferred grand revenue. Nah, kemudian setiap tahun itu akan ada interest expense gitu ya. Interest expense pada notes payable gitu kan. Ini nilainya sebesar 9% dikali dengan 21,1 miliar ini, dan deferred grand revenue-nya itu akan diamortisasi juga, akan diamortisasi sesuai dengan masa pinjamannya, ya, seperti itu. Diamortisasinya sama ya, diamortisasinya sama dengan ini ya, dengan jurnal ininya, nilainya sama dengan jurnal bunganya tadi ya. Jadi deferred grand revenue-nya diakui dengan nilai yang sama. Oke, kira-kira yang kedua ada equity approach, tapi equity approach ini tidak digunakan ya untuk pendekatan akuntansi hibah pemerintah.
Oke, kira-kira itu dulu guys yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media yang kalian miliki. Jangan lupa belajar terus. Bye-bye.